Oke. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Haji namanya siapa? Haji Samsia. Haji Samsia. Ada anaknya yang masih sekolah Haji? Masih ada. Masih ada. Siapa Haji? Sumarni. Sumarni. Kelas berapa Haji? Kelas 3 SMA Alia. Kelas 3 SMA Alia. Oh nggak lama lulus dia. Oh ya. Ini kami mau wawancara Haji. Selama pandemi ini apa sih pandangan orang tua siswa dengan adanya pandemi ini? Lebih enak mana Ji sekolahnya si Marni ini saat pandemi dengan online, atau enak sebelum pandemi secara tatap muka? Menurut Ji enak mana? Bagus tatap muka. Oh bagus tatap muka Ji. Kenapa Ji? Kalau tatap muka itu senang bertemu gurunya belajar. Kalau di rumah hanya saja pakai online saja. Online saja, betul. Jadi merasa siswa ini atau anak di rumah ini kurang maksimal belajarnya. Ya, kurang maksimal lah. Jadi harapannya kepingin anak ini sekolah lagi seperti biasa dengan gurunya. Oke. Kemudian ada nggak kendala yang dihadapi Haji selama Marni ini belajar secara online? Ada nggak masalah atau kendala? Enggak ada juga, tapi itu kalau di rumah belajar terus enggak ada rehatnya. Oh nggak ada rehatnya, belajar terus dia. Iya. Terus ada nggak pembelian pulsa dari sekolah atau dari pemerintah selama pandemi yang Haji terima? Tidak ada. Oh tidak ada untuk pembelian pulsa. Mana ada. Tapi Marni ini kan sekolah di swasta, jadi selama tidak sekolah tatap muka tetap membayar nggak Ji? Di sekolah? Per bulannya? Aku enggak tahu lah, mungkin lah dia membayar itu pasal setiap kan ada pembayarannya kan. Oh, jadi tetap membayar dia. Oke. Kemudian kalau misalkan masalah jaringan, sering nggak Marni ngobrol tuh apa kendalanya masalah jaringan atau bagaimana, sering nggak dia tanya? Sering itu kalau macam melalui online kan tidak ada terganggu kan. Iya. Jadi itu aja kendalanya. Tapi Haji sering nggak bantu Marni untuk kerja tugas-tugasnya? Enggak lah. Nggak tahu. Aku tahu itu. Jadi nggak pernah juga Haji dimintai tolong, Mama ini aku nggak bisa kerja ini, nggak pernah juga ya? Enggak. Jadi sama teman-temannya atau gimana sama dia? Teman-temannya saja kalau ada di rumah itu belajar sama-sama. Nah, jadi kalau ada masalah yang nggak dipahami, dia bisa belajar kelompok dengan teman-temannya. Kemudian cara atau inovasi yang dilakukan orang tua selama pandemi ini, apakah orang tua memfasilitasi anak untuk bisa belajar atau misalkan diberikan HP, diberikan pulsa? Haji fasilitasi tidak? Enggak, pakai wifi. Oh ada wifi Ya. Haji pasang di rumah. Ya, pakai wifi. Pakai wifi. Jadi untuk belajar si Marni supaya lancar. Tapi jaringannya bagus nggak Ji? Kadang-kadang enggak lancar. Oh nggak bagus juga Ji ya, biarpun wifi. Iya, biar wifi. Tapi si Marni menggunakan teknologi HP saja atau ada laptop Ji yang dia pakai? Enggak pakai laptop, HP saja. Oh HP saja. Oke. Tapi si Marni bisa nggak mengoperasikannya Ji? Oh, aku enggak tahu lah. Mana dia? Sini Marni, nggak apa-apa. Ibu yang Nggak panggil. apa-apa. Ibu yang panggil. Sini. Oke. Kemudian kalau misalkan materi pelajarannya Haji nggak tahu sama sekali, nggak tahu. Nggak pernah ditengok juga. Bukan pernah aku lihat itu apa pelajarannya. Oh. Itu. Jadi nggak pernah ibaratnya Mani sini aku bantu kalau ada masalah. Mana Nggak aku pernah. paham itu. Ini Mani. Pasal enggak sama dulu pelajaran sekarang. Iya. Jadi nggak ngerti juga apa yang mau dibantu. Iya, apa mau dipelajari. Iya. Enggak sama. Dulu situ mana di situ mana. Sini lah kalau ditengok di kesini. Oke, ini kan Marni anaknya Haji Samsia. Nah, Ibu tanya juga Mani ya. Kamu sekolah di mana Mani?
saya biasanya sebetulnya. Oh, di situ. Nah, selama pandemi ini pandangan kamu sebagai siswa enak nggak sekolah secara online? Apa lebih enak secara tatap muka? Punya positif sama negatif tersendiri. Oh, ada positif negatifnya. Kalau tatap muka? Bisa tatap muka lumayan, tapi tidak terlalu juga. Kalau tatap muka kan mungkin lebih dipahami karena guru bisa menjelaskan Iya. dibandingkan kamu belajar sendiri dengan online. Tapi kalau misalkan dengan online itu guru memberikan materi, itu dia memberikan materi sendiri, atau misalkan kamu disuruh baca buku dari halaman sekian sampai sekian, atau ada video YouTube yang dijelaskan materinya, atau gimana? Tercakup tiga-tiga, Bu. Oh, tidak semuanya juga YouTube toh, atau misalkan memberikan materi lewat buku, kadang selang-seling. Misalkan ada video-video nggak yang kamu gunakan untuk mengupload tugasmu? Ada video. Lebih banyak video nggak? Tidak. Oh, nggak banyak videonya. Sih kalau largi sih. Nggak apa-apa Ji, itu aja Ji. Nah, kendala yang kamu hadapi selama pandemi ini, kan kamu belajar secara online, itu apa? Banyak kendala, masalah apa? Terkadang jaringan itu pertama, Oh, kedua penggunaan digital yang tidak mendukung. Penggunaan digital. Kamu ada laptop, Mani? Tidak ada laptop, jadi Tidak, HP saja. Oke. Jadi kendalanya di jaringan. Tapi di rumah ada wifi. Tapi bilang Mama Aji tadi kadang jaringan nggak bagus. Itu tapi biasa nggak kadang HP itu sampai blank kan? Misalkan kamu disuruh kirim video kan, misalnya MB-nya kan besar. Atau kadang guru kasih YouTube atau misalkan materi lewat video pembelajaran tuh MB-nya besar tuh, kadang HP blank nggak? Tidak juga. Nggak juga ya, nggak sampai blank juga ya. Oke. Terus kemudian materi yang diberikan oleh guru itu bisa nggak kamu pahami yang lewat online ini? Tergantung. Kalau pelajaran pembagian kayak sejarah saya emang lemah di bagian situ. Tapi kalau perhitungan alhamdulillah enggak. Oh, kalau perhitungan cepat. Kalau sejarah mungkin banyak membaca. Iya, saya enggak bisa itu. Banyak membaca. Tapi buku ada nggak dari sekolah? Tidak, karena kami swasta. Jadi tidak ada buku. Terus kamu sumbermu apa biasanya? Kami dibagikan sejenis apa namanya itu, Bu? PDF. Oh, PDF. Semuanya Ya. PDF. Jadi di situ kalian mencari materinya. Selama mencari materi, selain dari sumber PDF, buku guru yang diberikan oleh guru, ada kamu cari di Google atau di YouTube? Tergantung, Bu. Kalau misalkan kalau ada tugas saya tidak paham, saya utamakan cari di video dulu supaya bisa saya paham. Namun kalau saya benar-benar udah nggak bisa, saya carikan di Google, baru nanti saya pahami lagi kayak gitu. Terus kemudian solusinya gimana? Kalau misalkan sampai aku nggak bisa sama sekali, misalkan belajar kelompok lah, Saya lapor ke guru. lapor guru. Oh ya, ada kan chat komentar di Classroom. Biasanya pakai Classroom atau apa? Di Saya pakai Zoom, Google Meet, sama Zoom. Classroom, WA Classroom. juga pakai pintar. Oh, WA juga ada ya. Jadi macam-macam. Tapi kalau misalkan dalam permasalahan, minta bantuan orang tua nggak biasanya? Tidak, saya berusaha handle Karena orang tua mungkin juga agak paham pelajaran-pelajaran Jadi sekarang. saya handle sendiri. Jadi itu inovasi kamu, bagaimana caranya sih saya bisa menyelesaikan tugas ini? Atau guru itu menuntut ketepatan waktu nggak biasanya? Ini yang saya nggak suka, Bu. Misalnya kan kayak ada tugas, itu pemberian waktu itu sangat sedikit. Misalnya dibagi hari ini, habis mata pelajarannya itu udah habis, udah tidak bisa absen, apa kerja tugas apa. Terus gimana kalau mati listrik? Kan misalkan rumah gurumu dengan rumah kamu kan tidak beda. Jaringan kita ini kadang lokal ya. Kalau kita mati listrik ini mati listrik secara lokal. Nah, misalkan tempat gurumu nyala, tempat siswa yang lain mati. Nah, gimana dia menerima alasan itu nggak? Tergantung kalau kita lapor secara cepat. Oh, jadi kalau misalkan sudah nyala, nah kamu lapor kalau tadi mati listrik. Biasanya dikasih durasi berapa jam? Setiap maksimal pelajaran itu 2 jam. 2 jam saja? 2 jam. Kok cepet banget? Ya, Bu, saya begitu. Nggak pagi sampai malam. Kalau misalkan aku tuh biasanya ngasih waktu itu 24 jam. Misalkan pagi ini besok pagi lagi. Ya, Bu, begini, kalau di kelas saya sekarang kalau absen itu sampai jam 10. Kalau udah sudah alfa. Kalau lambat alfa. Kalau di setiap masing-masing pelajaran itu misalnya dari jam 8 itu sampai jam 10 atau dari jam 10 sampai jam 12 itu kalau lambat alfa. Tidak kerja tugas alfa. Lumayan Lumayan ketat. ketat. Satu hari berapa mapel? 3.
3 mapel ya, lumayan banyak ya. Kamu ambil IPS atau IPA-nya? IPA. Oh, IPA-nya di sini. Jadi itu teman-teman kamu mengeluh juga masalah itu? Otomatis semuanya mengeluh Bu, karena Sisi waktunya sih Iya, itu. iya, sedikit sekali waktunya. Apalagi kalau pas pagi kadang mati listrik kan Ji. Iya. Kita ini sering betul mati listrik, jaringan juga jelek, pasti wifi juga nggak bisa berfungsi. Nah, jadi itu ya, karena kendala faktor cuaca juga kadang kalau hujan deras ya itulah kadang jaringan. Aku aja kalau misalkan sudah ngasih tugas kalau hujan kadang jaringan juga jelek sekali di sini. Kemudian bagaimana penggunaan teknologi yang kamu selama pandemi ini belajar online ini kamu gunakan HP atau laptop? Tadi HP ya, menggunakan HP. Kamu menguasai nggak sudah sekarang HP yang di Google Drive, di Zoom maupun di Classroom? Nah, artinya kamu menguasai. Tapi ada temanmu yang kesulitan nggak dalam menggunakan teknologi? Ada juga. Ada. Jadi bagaimana kalau misalkan temanmu yang nggak bisa, kami sharing di grup nggak? Oh gimana ini? saya sharing Bu, karena misalnya kan kalau mereka nggak paham saya bantu. Sama kan kayak misalkan jelaskan ini kayak mana saya jelaskan. Jadi supaya teman yang satu dengan lain, oh bagus ya, berarti harus saling kerjasama ya kalau begitu ya. Karena masalahnya kan tidak semua anak juga menguasai teknologi. Kalau kita tanya orang tua malah nggak tahu lagi. Apalagi Bu, aku apa itu teknologi, apa itu kalau biologi dulu IPA kan? Iya. Tapi teknologi ini nggak ngerti sudah Ji. Itu apa itu fungsinya itu? Bingung aja rasa. Terus kemudian selama daring ini nggak ada pulsa dari pemerintah. Nah otomatis orang tua mengeluarkan biaya sendiri tambahan untuk belajar online ini. Betul sekali. Harapannya kalau misalkan ada pulsa untuk pemerintah ini atau untuk sekolah, mengharap nggak misalkan kalau dikasih pulsa ini? Karena kalau negeri itu ada ya, kalau di negeri itu ada market. Ada, kalau di negeri ada kuota gratis dari Kemendikbud. Itu enggak pernah ada ini, mulai dari SD mana pernah dia Baru lagi di data ini sih, bantuan ini dari sekolah enggak pernah. Nggak pernah. Baru Kalau diminta. tadi aku wawancara si Aifa kan dia di SMA itu kemarin ada, tapi sekarang kan yang pergantian tahun ajaran baru kan siswa yang lama kan sudah lulus, siswa baru masuk lagi. Jadi mungkin Kemendikbud stop dulu. Ya supaya si Reski data- pun lah datanya nggak nggak ada, iya karena kan ada pergantian siswa. Baru diminta juga. Baru akan diperbarui lagi datanya. Dia enggak pernah ini, enggak Nggak pernah dapat ya. dapat. Tapi sekolah selama online ini sekolah swasta tetap bayar SPP atau tidak anaknya? Sekolah saya enggak Bu. Oh enggak juga ya, ya alhamdulillah syukurlah kalau misalkan nggak ada SPP-nya karena tidak pernah masuk. Tapi selama daring yang swasta pernah masuk nggak? Selama Kalau- pandemi 2020? Pernah setiap ulangan. Oh setiap ulangan tetap muka? Iya, kami setiap misalnya kayak semesteran kami selalu tetap muka. Oh setiap semester tetap muka. Kalau ulangan harian? Tidak. Oh enggak. Jadi itu aja dia ulangannya harus tatap muka supaya mungkin adil ya, supaya kalau ujian daripada dia online Kalau nanti. kami ketat Bu, kalau masalah kayak kejujuran. Kemudian pandangan atas gambaran materi pelajaran yang diterima. Nah, kamu memahami nggak materi yang dikasih ke guru tadi atau misalkan nggak jelas? Karena tiap guru-guru kan beda-beda. Apa yang menurut kamu materi yang susah kamu pahami selain sejarah? Menurut kamu perlu beginilah gurunya atau gimana? Pelajaran Matematika susah. Itu pernah nggak kasih saran ke gurunya, Bu? Kalau bikin materi seharusnya begini, pernah nggak minta ke gurunya? Enggak. Enggak berani. Nggak berani. Jadi kalau misalkan memecahkan soal apa jawabannya nyari sendiri dengan cara belajar kelompok tadi. Seusaha mungkin Bu. Kalau tidak bisa saya tanya ke sekolah lain. Kalau tanya ke sekolah lain, iya. Karena saya punya teman, jadi kalau misalnya saya nggak ngerti saya tanya ini kayak mana, terus nanti jelaskan, baru nanti kalau saya paham kerja sendiri lagi. Berarti kalau kamu sekolah madrasah aliyah ada banyak pelajaran agamanya, ya kan, dibandingkan dengan sekolah umum kan ada banyak pelajaran agamanya. Nah, jadi pelajaran agamanya pun ini apakah juga, kalau anakku kan juga sekolah di sekolah yang agama juga,
Dia kadang sering mengajinya di video. Bagaimana kalau di sekolah Marni? Begini Bu, kalau semenjak online kami itu kan kami kan sekolah agama, otomatis kita tuh harus mandiri sendiri, tidak harus dituntut sekolah karena itu kewajiban. Kewajiban, betul. Jadi tidak perlu, itu kan sudah kewajiban kita setiap sholat ngaji. Pembiasaan dirinya. Membiasakan diri semenjak sekolah. Jadi nggak perlu divideokan lagi, nggak perlu Bu, karena itu difotokan. kan bersifat pribadi. Iya, jadi artinya kejujuran dari siswa itu sendiri, kamu melaksanakan atau tidak. Kemudian suka dukanya kamu selama belajar online, yang dukanya kan pasti nggak ketemu teman, nggak ketemu guru, mau lulus lagi, masa aku sampai lulus nggak sekolah, itu dukanya. Saya itu apa Marni? Ya dukanya ya seperti Bu bilang, susah ketemu, penjelasan materi yang kurang, terus kan kita ini kan kelas 12 tidak punya kenang-kenangan yang menarik. Iya sama kelas betul. Karena kita ini ibaratnya seumur hidup lah, kalau bisa kenangan kita di sekolah tuh ada kebersamaan dengan teman dan sebagainya. Tapi kamu sekolah di situ kelas 1, 2, 3 tuh kayak SMP dulu kan di rolling, kelas 1 ke kelas 2 di rolling, kelas 2 kelas 3. Ini bagaimana? Kalau Iya, di situ? di-rolling juga. Di-rolling juga. Di-rolling. Jadi pernah ketemu nggak dengan teman-teman yang baru ini yang kelas 3 ini? Nggak kenal. Begini Bu, saya kenal, cuman tidak akrab. Tidak akrab, ya karena nggak pernah ketemu tadi. Tapi ngobrol di grup WA tuh bagaimana? Lancar nggak? Saya Bu kaku kalau masalah media sosial. Oh, Saya kaku. jadi kamu ini berkelompok dengan grup yang sudah dulunya kamu kenal sebelumnya? Iya, saya Yang cuma satu. akrab sama yang sudah pernah saya ketemu. Oh iya. Kalau orang lain kan kita nggak enak, kita kan Iya, nggak tahu Bu. karakter Canggung. orangnya, betul. Terus sukanya apa dari belajar online ini? Pasti kan nggak mungkin duka terus, Mbak. Iya, Terus betul. sukanya juga. nggak? Apa? Waktunya agak luang, misalnya kalau di sekolah online, offline, biasanya itu kan kalau jam kos itu udah susah kan, karena bingung mau buat apa. Di sekolah saya perpustakaan itu belum sempurna, maksudnya itu Sedikit masih koleksinya. sedikit bukunya. Jadi kalau misalnya kalau online saya bisa nonton, bisa isi waktu luang dengan yang lain, atau bahkan tidur untuk mengisi tenaga lagi. Jadi ada waktu bisa kita atur sendiri. Tapi teman-temanmu apakah juga sama seperti itu? Kan sekarang gara-gara pandemi begini onlinean, nah kadang lupa waktu main gamenya. Ini tergantung kepribadian orang kan, masing-masing, Bu. betul. Kan kalau dia orangnya bisa atur waktu ya pasti bisa. Kalau sudah Sedangkan- terbiasa. sedangkan kalau yang tidak, mereka akan susah ke hati. Di sekolah saya otomatis pasti ada. Di mana-mana pasti adalah hal yang seperti itu. Ya, pokoknya kita harus semangat diri, menasihati diri sendiri untuk kedepannya lebih baik. Kan kasihan juga orang tua sudah membiayai, sudah memfasilitasi. Kita mengharapkan yang terbaik, ya nggak Ji? Kita berharapkan demi anak apapun sudah kita lakukan, biar susah kayak apapun. Terus selama pandemi COVID begini Ji, bagaimana pekerjaannya Ji? Makin susah. Makin susah. Nah, makin merosot ya dia penghasilan dibandingkan selama sebelum pandemi. Betul. Artinya berpengaruh juga dengan ekonomi keluarga. Jadi di rumah sering bantu mama. Tidak Bu, tugas saya numpuk. Tugas banyak karena sehari 3. Itu Senin sampai Sabtu atau Jumat libur biasanya kalau Iya, madrasah saya ini? Jumat libur. Jumat libur. Tapi Minggu sekolah. Jadi full ya, 1 hari. Oke lah. Makasih banyak Marni. Kapan-kapan kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.